Yang perlu dipahami bahwa kita harus terus-menerus mengadakan pengajian dan pendidikan politik, ya. Orientasi tenaga penggerak kemenangan aspirasi pribumi Muslim secara lokal maupun nasional. Penyadaran partisipasi melalui multimedia, multi metode strategi, efektivitas kampanye, edukasi, sosialisasi, visi misi, gambaran yang jelas perihal kekuasaan Islam. Ya, mobilisasi pemilih secara masif, sistematis, berkelanjutan. Maksimalisasi pemilih untuk ke TPS dan memilih calon pilihan umat. Mungkin ini khusus buat Ustadz Samrodin. Nanti saya akan ajak kita ngobrol bagi yang mungkin bisa kita ajak ngobrol. Kalau untuk internal, urusan antum, mungkin saya memang membackup salah satu pengurus partai umat. Nah, nanti kita bisa subsidi silang kan, kalau memang misalnya dia adanya di tingkat provinsi, tinggal kita lihat kecenderungan. Kalau dia memang anak PKS kan biasanya milihnya pasti PKS kan, nggak akan kemana-mana. Nah, pengamanan suara di TPS sampai sidang pleno akhir KPU KPUD yang memutuskan dan akan menetapkan suara akhir. Nah, ini nanti akan jadi bahan tertentu. Mungkin saya akan mendatangkan Dr. Sumarno, Ketua KPUD DKI yang pernah mengawal kemenangan Pak Anies Baswedan. Ya, Sumarno itu adalah teman saya dan saya baru ketemu dengan dia pekan kemarin. Ya, nah jadi artinya buat teman-teman, hal-hal yang lain adalah terus bergerak. Bahwa Anda belum sempat memfoto, belum mempunyai bahan ini, percayalah bahwa kita akan ketemu lagi, kita akan bicara dengan mendalam. Nanti ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Kalau Anda mau mantap lagi bisa adakan acara. Syaratnya adalah tidak disamakan dengan, tidak dibenturkan atau tidak overlapping dengan jadwal yang kami punya. Kita dari Gempa itu udah punya jadwal. Ya, mungkin nanti jadwal tentatif yang sudah dibuat. Ya, saya pikir nanti lagi deh saya sebutnya. Oke, sekarang kita coba mendekati akhir. Karena kita harus mengatur, pokoknya azan zuhur kita udah bubar. Terus makan siangnya panitia disiapkan atau gimana? Kotakan. Nah kalau dus berarti kita bisa atur karena kita akan nyambut angkatan kedua. Ya baik, saya izin dulu. Ya, udah pas 27. Oh, jangan tidak. Saya izin dulu ya, mau ke tengah ya, biar mesra dikit. Yang panjang yang pendek. Dia agar bisa kondusif, saya akan minta mic-nya agar berdekatan. Tadi mic yang laki-laki mana? Oke, nggak apa-apa, bantu aja nanti Pak. Yang perempuan, oke. Yang pertama saya persilakan pada istri saya untuk memberikan dukungan atau apapun pendapat tentang acara ini. Silakan. Kesempatan. Artinya setuju aja ya. Oke, kalau setuju aja berarti nanti ada tindak lanjut persetujuannya. Mana mic-nya, saya pinjam dulu. Saya kalau begini nanti yang lain ikut-ikutan, nih virus begini. Satu orang nggak mau, nanti yang biasa aja. Yang saya kasih ini harus ngomong, ya. Kalau tadi udah terlanjur lewat. Saya akan, ini masih jadi peserta nggak? Pak Her masih jadi peserta nggak? Oh nggak, sibuk banget ya. Kita akan panggil dulu nih yang hafal Quran nih. Silakan, bicara apa yang mau Anda bicarakan. Waktunya jangan lebih banyak-banyak, silakan. Pusing, orang mudeng, apa segala macam. Jangan pakai lama, ngomong aja, udah dikasih ngomong, bicara. Pakai suaranya biar terdengar buat semua. Tentang acara ini berlanjut sampai seterusnya. Sampai Pak Anies dilantik. Sampai Pak Anies berjuang. Oh, berjuang dan menang. Dan dilantik. Iya, dasip. Saya kasih wartawan dulu nih. Dan pakai lama ya, manfaatin. Tentunya acara ini harus terus kita lanjutkan sampai kapanpun. Maksud saya kapanpun sampai saya Pak Anies menjadi presiden pun acara ini harus tetap dilanjutkan. Karena kita belum
bupati, wali kota, tokoh atau teman-teman dari yang tokoh-tokoh politik yang maju sebagai anggota DPRD, wali kota dan lain-lain itu harus kita adakan supaya bagi masukan untuk teman-teman yang udah duduk di atas yang paling jadi presiden. Berarti peserta satu orang. Peserta satu orang. Acara ini terus diadakan sampai kapanpun. Iya, peserta satu orang baru 20 juta ya. Iya, bisa jadi. Iya, sip. Pak Tugiman silakan. Manfaatkan, Pak. Terima kasih. Kekuasaan politik harus dipegang oleh umat Islam sampai kapanpun, kalau itu sampai kiamat. Ya. Anies Baswedan harus menjadi presiden, tetapi tidak boleh menjadi seperti Musailamah al-Kadzdzab, pendusta. Dia harus ada perubahan ke arah syariah, ke arah islamisasi, dan ketika syariah berpegang, maka semuanya akan sesuai yang dijadikan Allah. Barokah thayyibah. Baik, terima kasih. Mik yang perempuan ada di mana? Tolong dikasih ke Bu Marfuah. Bu Marfuah sebagai calon narasumber, tapi perlu digembleng dulu di 7 langit, di 7 tanah pertarungan. Silakan Bu Marfuah. Komentar dengan acara ini dengan suasana kepusingan, kesibukan, dan Bu Marfuah beberapa hari kemarin hari Jumat ibundanya baru meninggal dunia. Ya, dan dia termasuk benteng acara kita. Silakan Bu Marfuah. Ya, kalau tidak pentingnya acara ini pasti saya tidak akan datang karena saya masih berduka. Ini sangat penting sekali untuk kemenangan Islam. Tanpa kita ada pertemuan seperti ini, rakyat tidak tahu mau apa, mau ngapain, terus kepada siapa dia harus mengadu dengan persoalan, dengan masalah yang dia hadapi, dan harus kemana tujuan keinginan dia untuk bisa mensejahterakan diri, terus kemudian kepada siapa dia harus mencoblos atau memilih pemimpin. Baik. Makasih, tolong mic-nya. Saya tahu ada orang yang pengen banget bicara, tapi saya kasih 2 menit. Kasih Bu Yayu. Dia tadi begini melulu kayak anak nih. Udah, kesempatan dimanfaatkan 2 menit. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu, saya hormati. Pak Ustadz, acara ini sungguh luar biasa. Betul-betul saya bertambah ilmunya, saya lebih mantap, insya Allah dalam saya mensosialisasikan kemenangan Anies Baswedan. Saya dan Bu Sugunami juga sebagai relawan, ya hanya relawan, tapi kami simpatisan 0 rupiah. Kami tidak mau menerima uang dari manapun. Kami bergerak ikhlas pakai uang pribadi kemana-mana. Jadi bukan saya ujub riya, tapi ini akan saya sampaikan kepada semua, kalau bekerja untuk memperkenalkan politik Islam jangan lil uang. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya, untuk kemenangan politik Islam itu sendiri, saya yang sangat prihatin kalau saya melihat partai Islam kurang bersatu. Partai-partai sering memikirkan diri sendiri. Bu, sudah 2 menit. Ya. Apa pendapat Ustadz tentang tim kemenangan Anies Baswedan, tentang Poskora dan Bakorsi? Ya, saya tidak menjawab karena bukan forum saya jawab. Arahkan bagaimana Allah dan Rasulnya apabila situasi ini sudah kita mulai dan selanjutnya gimana. Ustadz, sebagai Ustadz kita minta Ustadz Samrudin. Gimana Pak Ustadz? Next action after it. Yang jelas Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, yang pertama senantiasa memohon pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatan kita tulus, jadi lillahi ma fis samawati wal ard, itu seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan kita percaya mungkin hewan-hewan melata, tumbuh-tumbuhan itu akan membantu dan mensupport kita. Artinya tetapkan tingkatkan spiritual kita, tetap niatkan lurus kita dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, dalam rangka untuk menegakkan keadilan,
dan mari kita bangun Indonesia yang penuh berkah sesuai dengan yang telah Ustadz Alfian Tanjung tadi sampaikan. Ketika umat Islam menang, ketika kekuasaan pihak kita, ini insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan kita dapatkan. Yang jelas pentingnya acara ini adalah harus tidak hanya di tingkat perkotaan Ustaz, perlu diadakan di tingkat-tingkat pedesaan. Karena apa? Karena sekarang itu harus tahu tentang urgensi jihad siasi, jihad politik. Karena ya kebenaran kalau tidak tertata dengan rapi akan dikalahkan oleh kedoliman yang tertata dengan rapi. Dan sekarang gerakan merah itu sudah luar biasa. Gerakannya adalah gerakan komandante. Jadi bahkan di Sukoharjo itu dari 20 kursi mau direbut sampai 29 kursi. Kalau di Boyolali targetnya dari 36. Sekarang mau merebut sampai ke 40 kursi. Dan gerakan ini tetap kita laksanakan sampai Pak Anies Baswedan dilantik dan Gubernur Jawa Tengah Al Ustadz Alfian Tanjung. Takbir. Jawa Tengah dulu Ustaz. Enggak. Ya, udah saya mengantarkan antum dilantik dulu. Oke, terima kasih. Pak Insinyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan ceramah ini dan sangat bermanfaat. Tolong tidak banyak yang mengeluarkan suara ya Pak. Mohon panitia tolong ini jangan sampai nggak fokus. Jadi ini bagus sekali. Hanya nanti lebih dipertajam untuk profesi-profesi yang perlu supaya kita bisa meluas dengan profesi-profesi yang lain. Mungkin itu. Yang kedua, pelaksanaan ini menurut saya sudah cukup Pak, setengah hari. Hanya memang kalau kita bisa spesialisasi tadi, insya Allah tujuan yang ingin dicapai yaitu Anies Baswedan dilantik di 2024, insya Allah sukses. Baik. Saya masih ada waktu kurang lebih, ini kan 40 ya, 5 atau 10 menit. Siapa yang merasa perlu ngomong tapi bisa 2 menit nggak lebih? Nggak usah ceramah, di sini bukan forum berceramah. Kita mau lawan itu, tadi merah itu udah gila, kita harus perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pendidikan politik ini seharusnya tugas dari partai. Saya selama ini masyarakat atau rakyat. Notulen masih nyatet nggak? Jangan kasihkan nyimak. Terus. Selama ini rakyat hanya dibutuhkan suaranya saja, tidak pernah diberi rakyat tidak bisa melek politik. Saya pernah 82 waktu itu saya di P3 itu ada pendidikan politik. Setelah itu setelah Orde Reformasi sepertinya tidak ada yang namanya pendidikan politik dari partai. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya saja. Jadi pada Pak Samrudin supaya partai itu bisa mengelola entah partai PKS, entah partai umat, entah partai yang lain. Itu saja. Terima kasih. Pak Samrudin mudah-mudahan diselenggarakan. Kalau saya diperlukan hadir, saya siap asal tidak overlapping. Lu mau ngomong nggak? Ya, makasih. Sebetulnya untuk pembina seperti ini sangat penting sekali. Terutama tidak hanya ini kan termasuk tokoh-tokoh, tapi yang di kampung-kampung itu luar biasa, masih rebutan di antara satunya lain. Pada itu untuk pembinaan pendidikan politik yang khususnya Islami ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ingat ini itu seangkatan kampungan, nah itu masih butuh sekali. Maka perlu sekali dengan adanya pembinaan seperti ini, Pak. Ya, terima kasih. Ibu-ibu siapa yang mau? Bolis, Bosulis.
Ibu, bentar jangan di belakang-belakang. Bu ini mau, iya, ini tolong kasih. Ada kan mic-nya? Nih ibu, ini samping istri saya nih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya hanya sedikit memberitahukan atau mengabarkan. Saya ini tinggalnya di kabupaten tapi di ujung selatan dari kota Kendal. Jadi masih dekat dengan pedesaan. Lah kemarin itu saya sempat jalan-jalan ke desa yang lebih pelosok lagi karena saya ada tujuan tertentu. Lah di sana itu yang saya lihat itu gambar-gambar dari capres itu adanya Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Lah yang Pak Anies itu kok nggak ada satupun gitu. Dari situ. Jangan dijawab dulu Bu. Dia biar nerangin. Dari situ saya jadi prihatin. Kayaknya kalau di perbincangan kita itu ya Pak Anies gitu. Tapi kenyataannya di desa-desa itu seperti itu. Padahal kan rakyat pemilih itu justru banyak yang di desa. Itu yang saya jadi prihatin. Lah langkah apa kita kira-kira yang kita tempuh untuk menghadapi hal-hal semacam itu? Ya, cukup. Begitu. Jadi saya tegaskan ya, saya sebagai orang yang juga lama di politik, biasanya malah sebenarnya nggak ada yang masang. Maaf ya, biasa yang masang tuh nungguin ongkos, nunggu di foto, dan kirim ke atasan. Makanya kita kalah terus tuh begitu karena ABS. Asal bapak senang, asal badan selamat, asal untung duluan. Maka tim sukses dari dulu tuh yang sukses timnya, bukan orang yang didukung. Iya, tim sukses bisa beli mobil, bisa beli tanah. Ya sekali lagi, jadi buat Bu Yayu nggak usah reaktif karena bisa diduga malah nggak ada yang masang. Kita jangan buru-buru nyalahin orang lain ya, karena saya tahu betul kalau daerah yang pada problem itu kan sudah jauh nggak diongkosi. Sekarang orang dalam praktek politik kalau orang berbuat tuh pertanyaannya gini, saya dapat berapa, saya jadi apa? Nah itulah mungkin makanya saya berharap pada hari ini kita saling mendoakan semoga keluarga kita mendukung. Kita masih ada 5 menit, ambil waktu untuk yang memberikan pendapat menjadi energi positif dan suntikan dosis tinggi yang halalan thayyiban. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan untuk kita semua, memang kita di lapangan cukup prihatin. Saya sendiri menyaksikan teman-teman kita yang di bawah itu, yang namanya relawan. Kadang mereka hanya untuk sekedar kepentingan diri. Nek ono sama ini kayak melaku. Nah ini yang fakta yang di lapangan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita di sini adalah sebagai motivator untuk ada apa enggak kita bergerak untuk pemenang Pak Anies seperti itu. Siap ya semuanya? Terima kasih. Kita minta bagaimana tekad Bapak Ketua Panitia ini. Terima kasih waktunya Uwat. Jadi alhamdulillah luar biasa ya kedatangan Bapak Ibu di sini semua. Jadi udah ngepas saya sesuai dengan porsi yang kita tata. Berarti alhamdulillah target awal kita insya Allah bisa terpenuhi. Jadi acara nanti kita insya Allah kita rutinkan, kita semakin semangat. Dan yang ada di sini kita harapkan juga ikut bersama kita membersamai Ustadz untuk bagaimana pemenangan aspirasi Islam di tahun 2024 bisa terpenuhi. Karena bagaimana juga persatuan kita, kebersamaan kita itu adalah modal kita. Selanjutnya untuk yang Pileg dan Pilpres nanti kita harapkan kita satu suara, kita sepakat bahwa kita akan mendukung partai yang berasas Islam apapun itu. Kita menangkan, kita kuatkan sehingga terima kasih. Kemudian presidennya, pilpresnya pun sudah kelihatan sudah kita sepakati ya bahwa kita nanti akan meloloskan Bapak Anies Baswedan untuk menjadi presiden di tahun 2024. Amin. Demikian. Sekarang kita tutup. Kita harus menentukan ketua alumni angkatan 1 supaya ada grupnya nanti karena mungkin komunikasi dan saya mohon pada teman-teman termasuk sahabat saya Ustaz Samrudin walaupun nggak bisa hadir secara fisik kasih komentar, kasih masukan, informasi. Nanti musim kampanye nanti kasih tahu aja di grup saya di sini kan biar nanti kita kalau ini bisa nengok. Baik, saya minta pertimbangan dari ibu-ibu
menurut ibu-ibu penglihatan yang cocok jadi ketua alumni angkatan pendidikan kelas pertama ini? Pak Lurah, Pak Budi. Semuanya juga kamar Pak baru. Oke, sekarang kita minta pertimbangan dari Bapak. Pak, ibu-ibu tadi mengusulkan agar Pak Lurah jadi ketua alumni daripada ini. Bagaimana pendapat Bapak? Coba Pak Her dulu Pak Her nanti dulu. Menurut saya seperti pertimbangan Ibu tadi, saya pikir pantas untuk pantas. Udah. Kayaknya nggak ada lagi nggak Budi. Udah orang ibu udah minta dari jauh lihat, ya. Emang itu mau diapain? Orang kita kelompok grup WA supaya lengkap semua. Udah kan nanya apa kabar, gimana gitu ya. Enggak ada program apa. Kita setiap alumni. Ini kalau masih juga ini kita terpaksa floor lagi nih. Sebentar Mas, jangan ngatur saya. Ya. Saya minta ketua dulu. Kan Oke, Pak Hasto sekretarisnya, ini ketuanya, bendaharanya jangan. Bu Marfa sudah banyak urusan dia akan mengelola uang yang sangat banyak, insya Allah. Ibu-ibu, jangan bilang baru-baru, kan ada di grup ada. Dengan begitu nanti kita bukan angkatan 1 kita akan angkatan 27 orang, akan ada daurah angkatan 3. Nah, bisa bantu misal tes dikumpulkan, terkumpul misalnya 200.000, nggak apa-apa masukin ke panitia gitu. Bu Marfuah mana? Tunjuk Bu. Bendahara. Ditunjuk, bukan ibu dah. Yang namanya Bu Novi mana? Udah Bu Novi dah, ya. Dah ya. Dah, jadi ketuanya ini nanti yang dimasukkan di grup ya supaya nggak banyak orang di grup angkatan 1 yang dimasukkan saya, Bu Marfuah, udah berdua aja, yang lain nggak ya, yang lain urusan yang lain ya, karena kan ada angkatan 2, angkatan 3 supaya, jadi di dalam itu jangan lagi cerita-cerita jualan singkong lah, inilah hadis qudsi lah gitu ya. Bukan nggak boleh, ini jangan salah paham. Bukan saya nggak suka sama dalil. Ini kita mau ini ke depan. Nah, ini kan ada Pak Samrodin. Bagaimana Pak Samrodin biar fokus, biar menang, biar dilantik. Ya, kalau beliau dilantik, paling tidak kita punya hubungan baik dari jauh-jauh hari. Saya pikir pas ya, saya sebagai waktu. Mohon maaf bagi yang lain. Adminnya nanti adalah Pak Budi, Pak Bu Novi, saya sama Bu Marfuah, udah kita berlima. Yang lain kita nggak bakal nambah isinya 27 orang ini aja. Ya, termasuk nanti kalau ada undangan khusus nanti ada namanya sahabat kuat ya. Sahabat komunitas Ustaz Alfian Tanjung. Jadi kalau nanti diundang itu berarti dianggap khusus. Kalau Anda nggak datang ya berarti ya Anda nggak merasa penting ya, nggak apa-apa, clear ya. Karena dulu kita pernah punya banyak-banyak, ujung-ujungnya haba mastura. Ya. Oke, silakan diteruskan. Hadirin dan juga peserta agenda pendidikan Politik Islam 2024 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja banyak yang bisa kita ambil dari peran kita di pagi hari ini. Dari tadi kita hadir saling berta'aruf, bersilaturahim, dan tentu saja saling mengenal satu yang lainnya adalah wujud dari sebuah kita mencapai sebuah kemenangan itu sendiri. Dari ikhtiar kita dalam mencapai sebuah kemenangan. Karena tanpa ukhuwah yang begitu kuat, apalagi dengan sebuah konsep persatuan yang sama, dengan visi yang sama, tidak akan kemungkinan kita tidak akan bisa mencapai sebuah kemenangan itu bersama-sama. Maka ini adalah wujud dari ikhtiar kita di pagi hari ini, dan nanti akan ada siang di sesi yang kedua yang tentu saja juga akan lebih bersemangat lagi beliau. Semoga Ustaz Alfian Tanjung diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk terus
berinteraksi dengan kita dalam kita mewujudkan agenda kemenangan politik ataupun kemenangan Islam itu sendiri di negeri kita Indonesia. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi closing dari beliau. Closing yang ada feedback baik ya Ustaz ya. Feedback balik dari hadirin yang hadir bahwasanya bagaimana agenda kita selanjutnya, bagaimana kita akan memberikan informasi ini kepada masyarakat yang begitu banyak. Dan juga mungkin masukan sedikit Ustaz. Mungkin Ustaz Samrudin di sini menjadi punya fasilitas seyogyanya seumpama nanti partai-partai Islam itu ataupun yang berafiliasi pada aktivis Islam bisa dibuatkan daurah seperti ini. Jadi di sini ada PKS-nya, ada Partai Umat, ada P3, ada mungkin PKB dan lain sebagainya. Partai Islam itu dikumpulkan dalam konsesinya bukan hanya sebentuk sebuah partai saja, tapi kemenangan Islam, menyambut kemenangan Islam itu sendiri. Dan ini belum tertata di satu segmen tersendiri bahwa data ataupun strategi yang beliau sampaikan ini harusnya beliau-beliau yang lebih berperan di sini. Dan nanti untuk di aktivis Islam, Ustadz Hasto lebih memahami konsepnya. Jadi bagaimana ketika dikumpulkan partai Islam itu dan aktivis Islam di sini, maka akan terafiliasi pada gerak bawah. Jadi kalau kita di sini kan masih begitu umum sekali. Mungkin itu saja masukannya. Ini di sesi sebelumnya, setelah nanti kita tutup, ada sesi foto bersama dan makan siang. Dan selanjutnya untuk di sesi pertama, kita tutup di agenda ini saja ada di sesi kedua. Sebelumnya kita tutup agenda acara di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku kurang lebihnya saya mohon maaf dan keikhlasan dari panjenengan semua. Sebelum pulang kita akan berfoto bersama dan panitia tolong untuk bisa mengkondisikan untuk foto bersama di kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu kita memang seperti dikejar-kejar karena hitungan menit akan azan zuhur. Maka untuk pertama karena nggak sempat dikomunikasikan, kita akan menyerahkan sertifikat secara simbolik. Kita undang kepada Pak Budi sebagai ketua untuk ke depan, Pak Samrodin sebagai saksi dan